Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana la raiba fihi hudan lil muttaqin wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Allahumma ighfir lana dhunubana waftah lana abwaaba rahmatik wa nawayna an na'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram sallallahu salamuhu alaihi ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma inajil ikhwani wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin sahabat wat tabi'in wat tabi'in wal 'adami wasatil anbiya'i wal mursalin wa jami'il awliya wasiddiqina wa syuhada'i was salihin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ilayhi kubur al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha, khususan al-marhum wal marhumah min ahli jama'ati hadhihi fi ayyi makan kuburahum wa sallim furihim wa furullahu dhunubahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa khususan li asatidina wa asatidatina wa liman yajtama'ana hahuna bisababihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'il maqasid yaqadil hajat asul maqasid laqad hajana fid din wa dunya al akhirah wa tamim amalana ya rabbi maulana. Allahumma ya muhammil ahwal hamil ahwalana ila asnil hal innaka taqdir wa la ta'ala kulli syai'in qadir. Wa khususan Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa sallimna bi syafa'atil Qur'an washfi mardana bi jahil Qur'an wa tamim amalana bi barakatil Qur'an wa adkhilnal jannata bil Qur'an waj'al ahlana wa dhurriyyatana min hamil wa hafizil Qur'an wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Al-hadirat, ibu-ibu majelis ta'lim An-Nur rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kebersamaan kita sore hari ini, puji dan syukur syariah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kebersamaan kita di sore hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketentraman, ketenangan hati dan pikiran insyaallah. Wasilah perjalanan kita menuju tempat ini menjadi asbab dari Allah Subhanahu wa taala dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita, diangkatnya derajat kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjadi satu wasilah langkah menelusuri perjalanan baik, perjalanan indah, perjalanan istimewa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya di akhir zaman. Alhamdulillah kembali bertemu di kajian Kamis sore. Di sore hari ini masih dalam agenda kajian tafsirul Quran dengan dua sendaran utama, yakni Tafsir Munir dan Ibnu Katsir. Insyaallah memasuki ayat yang ke 69 dari surah Al-Ahzab. Namatkan ya, ayat terakhir. Seperti biasa kita awali segmentasi kita yang pertama dengan segmentasi tilawah, tahsin, tartil, tajwidul Quran, satu ain terakhir dari surah Al-Ahzab. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. وكان عند الله وجيها. وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. Alhamdulillah. Sifat yang pertama satu ain. Mudah-mudahan setiap hurufnya sesuai dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya adalah 10 kebaikan. Bahkan sebagian ulama jika kita membacanya dalam keadaan berwudu menjadi 20 kebaikan setiap huruf. Masyaallah. Keistimewaan Al-Qur'an dari sisi membacanya saja. Kita masuki segmentasi yang kedua, terjemah lafdhiyah. Enggak, lagi supaya makin hemat waktunya, kita ambil ayat yang ke-70 saja ya, biar lebih cepat. Ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitoni dari godaan syaitan, ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang atau lagi maha penyayang. Ya ayyuha, wahai segenap. Ya ayyuha, wahai segenap. Ya ayyuha, wahai segenap. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Jadi nanti kalau ketemu ya ayyuha
gitu artinya teh sama wahai segenap ya. Arti dasarnya. Kedepannya mau amanu, mau apa saja, depannya ya ayyuha wahai segenap. Alladzina orang-orangnya. Nah, kalau alladzi saja nggak pakai na yang. Alladzi yang. Tapi kalau alladzina orang-orang yang. Tambah orang-orang. Amanu beriman. Amanu beriman. Amanu beriman. Ittaqu bertakwalah. Ittaqu bertakwalah. Ittaqu bertakwalah. Bertakwalah. Ittaqu bertakwalah. Ayat 70. 70 saminya. Lihat ayat 69 sama depannya. Sama depannya. Ayat 70 sana 69. Depannya persis sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, beda setelah itu. Kalau yang atas la takunu 69 begitu. La takunu ini ittaqullaha. Ittaqu bertakwalah. Allah kepada Allah. Nah, gampang itu mah ya, udah biasa. Nah, ini salah satu pesan takwa. Beberapa pemahaman kalau dalam khutbah Jumat harus dizahirkan pesan takwanya. Ayyuhan nas, ayyuhalladzina amanu, ayyuhal hadirun, ittaqullah, gitu kan dihadirkan pesannya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqu bertakwalah Allah kepada Allah. Wa qulu dan berkatalah. Wa qulu dan berkatalah. Berucaplah. Ya. Wa qulu dan berkatalah. Qaulan dengan perkataan, qaulan perkataan, ucapan, qaulan perkataan atau ucapan, wa qulu dan berkatalah qaulan dengan perkataan sadidan yang benar. Sadidan yang benar. Qaulan perkataan sadidan yang benar. Nanti sejalan dengan hadis Nabi yang kita akan sama-sama ulas. Menjelaskan tafsir bil hadis ya. Tafsir ayat bil hadis. Jelaskan ayat dengan hadis. Menguatkan. Ya ayyuha wahai segenap alladzina orang-orang yang amanu beriman, ittaqu bertakwalah Allah kepada Allah, wa qulu dan berkatalah qaulan perkataan sadidan yang benar. Ya ayyuha wahai segenap mangga. Ya ayyuha wahai segenap alladzina orang-orang yang amanu beriman ittaqu bertakwalah Allah kepada Allah wa qulu dan berkatalah qaulan perkataan sadidan yang benar. Baik, al-hadirat rahimakumullah. Selesai segmentasi terjemah lafziyah. Kita lanjutkan dengan segmentasi berikutnya
mengidentifikasi bagian-bagian yang ada di dalam satu ayat yang sudah kita bacakan atau terjemah lafziahkan. Pembagian kalimat dalam bahasa Arab waqsamu salasatun, pembagiannya ada 3. 1 isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Jadi satu kalimat itu tidak akan lepas dari 3 bagian ini, isim, fi'il, huruf. Yang mana yang isim, yang mana yang fi'il, yang mana yang huruf, maka ditelisik, dicek and recheck yang kita identifikasi. Ya, apa itu? Huruf disebut dengan harfun nida, ya, huruf untuk memanggil, menyeru, ya wahai, menyeru wahai. Ayyuha isim, alladzina isim, sama-sama isim, isim mausul, ya, menunjukkan kepada laki-laki jamak, laki-laki banyak, namun bukan berarti perempuan gak ke bawah. Ya. Jadi kalau disebutkan laki-laki jamak, di situ ada perempuan terbawa. Tapi kalau yang disebutkannya perempuan, laki-laki minggir. Itu ya, dalam Al-Qur'an begitu ya. Kalau panggilannya atau sebutan itu laki-laki banyak, terbawa perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Laki-laki itu, perempuan ikut. Ya, ikut di dalamnya ada. Tapi kalau yang khusus perempuan wal yadribna bi umurihinna ala juyubihinna, wahai perempuan, ya, beberkan, ya, longgarkan kerudungmu, kan khusus perempuan gitu. Nggak ada laki-laki di situ. Lanjut, isim mausul. Amanu fi'il apa tuh? Fi'il madi. Yang telah beriman, jika lengkap begitu, yang telah beriman. Kepada siapa? Kepada Allah tentunya, ya, bukan iman kepada selain Allah. Ittaqu fi'il lagi. Fi'il apa ini? Fi'il amar. Fi'il amar, perintah. Allah isim. Isim. Lebih jelasnya ini disebut dengan isim maf'ul, yang dikenai pekerjaan, yang dikenai perbuatan. Allah kepada Allah. Wa huruf kulu fi'il lagi. Fi'il apa nih? Fi'il amar. Qaulan isim. Cirinya tanwin, ya, cirinya zahir, jelas sekali. Wal ismu yu'rafu bit tanwini, diantaranya dengan tanwin. Qaulan. Sadidan isim juga, cirinya bukan nama ada tanwin, itu mah jelas isim, ya. Atau sebelumnya atau kalimat itu ada alif lamnya, yang kita kenal kalau dalam tajwidnya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, itu juga isim. Atau dikhafatkan, ada harfu jarnya, diawali dengan huruf jar, itu juga isim. Atau ada huruf qasam, di situ juga isim. Ciri-ciri isim itu. Namun ada beberapa kadang-kadang itu isim bukan, ya. Tanda-tandanya nggak kelihatan, nggak jelas, gitu ya. Nah, itu harus betul-betul mengetahui, memahami lebih dalam lagi. Nah, ya. Misalnya didopatkan, udah pilih, itu selewat itu isim apa bukan? Ya. Baru ketahuan kalau itu tahu, oh ini idopat, oh isim. Hadirin nggak hadirin? Itu ada kulu. Kita mulai dari mad lagi. Dari fi'il madi, kemudian fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya. 3 sekalian lah sore hari ini, mumpung disut. Yang kompak. Pada di mana? Dibuka udah. Berarti fi'il madinya apa? Qala, ya. Fi'il madinya qala, fi'il mudhari'nya yaqulu, fi'il amarnya
kul. Qala yaqulu kul, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Kita mulai dari qala. Qala, qalu. Nah, 1 2 3. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qulna. Ada mukhatab, ghaib, mutakallim wahdah, mutakallim ma'al ghaib. Qultu wahdah, kulna ma'al ghaib, kami. Fi'il mudhari'nya yaqulu 1 2 3. Yaqulu, yaqulani, yaquluna, taqulu, taqulani, taqulna, taqulu, taqulani, taquluna, taqulina, taqulani, taqulna, aqulu, naqulu. Fi'il mudhari, fi'il amr, kul. 1 2 3. Kul, kula, kuli. Aku dulu ya, lagi 1 2 3. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Kulna itu nih, kulna. Kulna. Katakan oleh kalian semua wanita-wanita. Alhamdulillah, itu bagian tasrif, ta'lim. Kita masuki segmentasi yang terakhir. Mengupas, mengambil makna dari ayat-ayat yang kita bacakan, walaupun mungkin tidak bisa semuanya di waktu yang singkat, sisa waktu sore hari ini. Pelajaran yang dapat kita ambil dari pembahasan ayat terakhir surah Al-Ahzab ini. Langsung saja ke ayat yang kita terjemahkan lafziyah. Ini ada makna yang besar di sini, yang tersembunyi, yang tersirat, kemudian disuratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wahai segenap orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilannya kepada orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa af'alun bil arkan, yang meyakini dalam dirinya, dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dia lakukan dalam perbuatannya. Itu orang yang beriman. Ciri yang lain yang disebut dengan rukun. Nah, ya, ini definisi, kemudian ada rukunnya. Siapa yang beriman kata Nabi? Ini yang memiliki, yang memenuhi rukun dari keimanannya. Ya, rukun dari keimanannya. Siapa mereka? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dikatakan seseorang beriman saat terpenuhi rukun iman yang berapa jumlahnya? 6. Al-imanu, kata Nabi, orang yang beriman itu antuminah, hendaklah dia meyakini sepenuh hati, beriman sesungguhnya billahi, kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat atau hari akhir, dan beriman meyakini sepenuhnya akan takdir. Akan takdir bil qadari khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Harus yakin itu datangnya dari Allah. Ya, yang baik dari Allah terima dengan syukur, yang buruk juga dari Allah terima dengan sabar. Inilah orang yang beriman. Ya, yang baik diterima dengan sombong, tidak beriman.
Yang buruk diterima dengan putus asa, tidak beriman. Sebab ciri beriman itu tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, siap menerima keduanya. Saat datang baik dia bersyukur, saat datang buruk dia bersabar. Inilah yang menjadikan seorang mukmin itu takjub dan menakjubkan, kata Nabi. Nah, nih yang dipanggil, mudah-mudahan kita termasuk yang memenuhi dua hal tadi ya. Secara definisi termasuk yang meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dalam perbuatan. Secara rukun terpenuhi rukun yang 6 yang disebutkan oleh baginda Nabi tadi, yang telah diajarkan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril saat sedang berkumpul ke dalam risalah hadis itu ya. Sedang berkumpul-kumpul, datang laki-laki pakai baju putih, tapi kelihatannya di tempat yang jauh, tapi lihat bajunya bersih, kayak orang yang baru datang di situ, baru beres mandi pakai baju, ada di situ bersih, gak ada debu sama sekali, tapi kelihatan capek. Sahabat gak melihat datangnya dari mana gitu. Sehingga melohok we. Nah, bertanya kepada Nabi tentang apa itu iman, dijawab oleh Nabi. Kata orang yang tadi yang nanya itu, sodak tak bener. Yang ini yang membuat sahabat bertanya-tanya, nanya tapi bener. Nyebut bener, nanya tapi udah jawab bilang bener. Kan biasanya kalau sahabat nanya ya dijawab oleh Rasul, alhamdulillah punya jawaban yang udah ditanya. Oh bener kamu teh. Kalau namanya begitu namanya apa? Memuji gitu ya. Memuji ya. Kamu baca, oh betul. Nah, makanya kan memuji gitu ya. Diuji. Ternyata kata Nabi itu bukan memuji, tapi sedang mengajarkan kepada sahabat-sahabat tentang iman ya. Mengajarkan sahabat tentang iman. Termasuk dalamnya adalah tentang Islam, tentang ihsan. Dan itu termaktub dalam satu ayat ini. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Nah, apa itu takwa? Sebagian pendapat imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, dalam tafsir Munir dikatakan bi'ada'il mafruḍat wa tarkil ma'asi, menjalankan yang wajib-wajib, meninggalkan maksiat yang haram-haram. Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu sudah dikatakan takwa. Walaupun mungkin belum, yang sunnahnya belum dikerjakan gitu kan ya. Yang haram, yang makruh masih dikerjakan, yang subuhat. Nah, jadi dua bagian itu, melaksanakan yang wajib saja, meninggalkan yang haram saja sudah dikategorikan takwa. Kata Allah, fattaqullaha mastata'tum di surah At-Taghabun. Takwa itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Itu yang disampaikan di kajian sebelumnya ya tentang masalah kerudung itu, mastata'tum. Ya, sanggupnya pas ngaji saja, alhamdulillah. Karena tiung tengah ngaji ngumpul. Dari ketengah ngaji mah ditiung, alhamdulillah karena sanggupnya baru sampai di situ gitu. Ada yang gak lepas-lepas di kemana-mana ditiung, ke kamar mandi tiung, sare ditiung. Berarti sanggupnya sudah sampai di situ. Gitu. Nah, berlebihan itu ya, berlebihan. Ditiung ke anu. Bertahap. Tapi kalau sudah siap. Terutama keluar bertemu dengan yang bukan muhrim terutama. Nah itu siapkan untuk menutupnya. Ittaqullah. Nah yang pertama panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, ini tentang landasan iman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, inilah tentang landasan Islam. Landasan Islam. Di sini ada dimensi Islam. Kalau tadi dimensi iman, ya, bagaimana menumbuhkan perintah terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dimensi Islam, bagaimana terus menjaga keislaman kita sampai di penghujung kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat, jangan meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Dasariahnya minimal begitu, minimal sebagai seorang muslim. Minimal orang tahu kalau kita meninggal teh muslim ya, tahu muslim. Karena tahu muslim ya akan diurus sesuai dengan
syariat Islam. Gimana pengurusan Islam itu? Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, didoakan setelah itu teh. Tuh, ya, didoakan. Ya kan begitu. Minimal tahu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Minimal orang tahu kita mati sebagai seorang muslim. Jangan bikin ragu. Pas meninggal, itu Islam lainnya. Nah, ke masjid gak pernah kelihatan, sholat gak kelihatan, ngajian gak pernah ikut. Mending kita Idul Adha, Idul Fitri juga gak pernah kelihatan ke lapang gitu. Dibingung orang ini, Islam apa bukan? Eta mungkin kalau itu mungkin dikerudung gak? Nyata itu. Karena minimal kalau nggak pernah tapi keluar di kerudung bisa diidentifikasi salah satu identitas gitu kan ya. Nah, dalam Al-Quran begitu ya. Untuk tanda pengenal diantaranya kan di ayat sebelumnya kita bahas tanda pengenal kerudung itu apa? Wah, itu kemungkinan besar ini seorang muslimah kan begitu ya. Ada tanda pengenalnya. Laki-laki di peci walaupun kan kadang ada di kementerian kan bukan muslim juga di peci, tapi kemungkinan besarnya lu pakai kopiah itu kemungkinan besarnya adalah muslim, kemungkinan besarnya identitas pakai baju koko gitu, atau pakai sarung walaupun belum tentu, tapi itu minimal jadi identitas awal secara dohir. Nah, bingung kita mau dimandiin, disolati, dah bikin bisi bukan muslim, nggak disolatin bisi muslim. Tanya keluarganya, nyata udah nggak ada keluarganya. Serangan ya tadi orang itu masa. Nah, jangan sampai bikin ragu orang. Makanya ada beberapa hal dalam ibadah bahkan ini harus ditampakkan, ya, harus ditampakkan, harus diperlihatkan. Diantaranya apa? Sholat. Sholat ini termasuk ibadah yang harus ditampakkan. Makanya sampai pada sebagian pendapat ulama menyatakan sholat berjamaah itu wajib kifayah. Begitu pentingnya supaya orang tahu melihat kita sholat gitu ya. Tentu sholat ini adalah sholat yang wajib, bukan sholat yang sunnah. Ini sholat yang wajib, tadi temong-temong, pas sholat sunnah keruku kayak selfie. Saya ini alhamdulillah saya itu lagi ruku ini teh, ini tahajud yang ke 12 rakaat. 12 rakaat, biasanya 8. 12 rakaat. Yang ketiga, waqulu qaulan sadida, persingkat saja. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Di sini ada dimensi ihsan. Dimensi apa? Ihsan. Apa ihsan itu? Baik. Ihsan itu baik ya, menjadikan sesuatu yang terbaik. Kalau dalam bahasa Nabi, ihsan itu al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, beribadah kepada Allah seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melihat Allah karena tidak bisa melihat Allah, maka anggap saja dipantau, dilihat, rasakan dan merasakan dilihat oleh Allah. Fa innahu yaraka, Allah melihat kita. Itu tentang ihsan. Dan ini ada pada waqulu qaulan sadi. Ihsan itu menjadikan semuanya baik, ingin menjadi yang terbaik, termasuk di dimensi lisan. Ya, ada lisan di sini yang menjadi gambaran waqulu qaulan sadida, mengambil ucapan, perkataan. Kenapa? Sebab yang paling banyak dalam sebuah hadis ketika Nabi mengatakan, ya, ala ukhbirukum bimilki dzalika kulli. Rasul membahas tentang masalah segala macam ya kepada sahabat itu. Lalu di penghujung Rasul bertanya, ala ukhbirukum bimilki dzalika kulli. Mau gak aku beritahukan kunci semuanya supaya semua itu bernilai, salatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya bernilai. Mau tidak ingin bernilai? Tahu gak kuncinya dan ingin tahu gak kuncinya? Tentu kata sahabat, bala ya Rasulullah. Apa cina? Bala. Sekali ya, bala. Sebab kalau dua jadi bala-bala. Bala. Sumuhun. Iya, betul. Pingin tahu ya Rasul apa kuncinya? Kata Nabi, kuffa alaika hada. Sambil menuju bisa. Kuffa alaika hada. Jaga olehmu ini. Ini ya, ini
lisan. Jadi kunci keberhasilan setiap amal ibadah kita salah satunya kata Nabi adalah dengan menjaga lisan. Jadi makanya disebutkan di sini adalah waqulu qawlan sadida sebagai benteng paling depan. Saum aja kan, saum 80% itu yang merusak saum kita adalah lisan. 20%-nya perbuatan. Ini bahayanya lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dengan menjaga lisan. Salah satu yang dirindukan oleh surga siapa? Hafidhil lisan, yang menjaga lisan. Masya Allah, itu luar biasanya lisan ya. Salah satu orang yang dirindukan surga dari 4 golongan diantaranya yang kata Nabi ya, arba'un mustaqatun bil jannah, ada 4 golongan dirindukan oleh surga. Salah satu di antara mereka adalah hafidhil lisan, yang senantiasa menjaga lisan, dirindukan oleh surga. Maka dalam hadis Nabi sahih muttafaqun alaih, apa kata Nabi? Tuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik, yang benar, aul yasmut, atau diam. Berkatalah yang memberikan manfaat, ada faidahnya. Kalau tidak, diam. Sebab kalau menyakiti bahaya. Nanti malah dosa yang kita dapatkan dari ucapan kita. Ada sebuah hadis tentang muflis, innal muflisa. Tuh ya, kata Nabi kan begitu. Ada orang-orang, sesungguhnya orang yang muflis itu dia yang datang dengan amalan-amalan ibadahnya, puasanya, sholatnya, haji, segala macamnya datang. Tapi sayang di antaranya lisannya ini menyakiti orang lain. Nanti pada hari kiamat itu datang orang-orang si hada, datang si ini. Kemudian dikasihkanlah kebaikannya untuk si ini, kebaikan pahala ini untuk si ini, pahala ini untuk si ini. Habis pahalanya, sisa dosa. Beres sisa dosa, gak mungkin ngasih dosa. Yang ada dosa si itu dikasihin kepadanya. Bahayanya lisan diantaranya. Nanti akan mengambil pahala-pahala kebaikan kita. Kalau ada orang yang tersakiti dengan lisan kita, akan diambil pahalanya dia. Makanya salah satu kebiasaan salafus sholihin tuh, kalau beres bertemu selain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, memohon ampunan kepada Allah, doa akibatul majlis itu kan kepada Allah hubungannya. Dan itu tidak pernah tinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Ibnu Abbas, setiap beres majlis selalu membacakan doa itu ya, membacakan doa akhir majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sisi lain, biasa salafus sholihin mereka berjabat tangan sambil mengatakan maafkan ya bila ada hal-hal yang keliru, yang salah, tolong dimaafkan, tolong dihalalkan. Kalau ada makanan yang termakan, yang mungkin tidak sengaja itu menjadikan makanan yang makruh bahkan jadi haram, ya, mohon dimaafkan, mohon dihalalkan. Walaupun nggak tahu maafkan yang mana atau halalkan yang mana, minimal begitu ada ucapan, ya, halalkan, maafkan, halalkan. Dan ini masih berlaku tuh di daerah Simkuring gitu. Oh, ketemu tuh begitu ya, hampurannya, halalkannya, gitu. Hampurannya, halalkannya. Karena dua hal ini nih, luar biasa dari lisan. Mohon dimaafkan, mohon dihalalkan. Tuh. Wa qulu qawlan sadida, berkatalah perkataan yang benar, yang baik, yang memberikan manfaat. Jadi kalau kita mengucapkan itu ada nilainya, ada manfaatnya. Bukan menjadi madorot, bikin pasea, bikin riuh, bikin menjauh, bikin berselisih. Nah, itu membahayakan. Sangat membahayakan. Apalagi kalau sampai menyakiti dan orang tersakiti. Dengan tersakiti itu khawatir nanti mengambil pahala kebaikan kita. Minta maaf, maafkan. Kalau lisan ini ada ucapan yang menyakiti. Dari ngobrol-ngobrol kan kita suka heureuy-heureuy nya. Kalau ngaliung kan suka heureuy-heureuy. Jangan-jangan dari sentilan heureuyan kita teh ada yang tersakiti tanpa kita sadari. Itu namanya al-khoto, kesalahan yang tidak sengaja. Kesalahan yang tidak sengaja.
atau setengah rasa salah, ternyata ada salah, ada orang yang tersinggung berespon dikeul lagi makasih eta kalau nanti keterlaluan ngeri hati teh boleh jadi itu begitu ya, boleh jadi jaga lisan baik-baik. Nah ini sebagai pengingat buat kita 3 dimensi ya agama. Disebut dengan 3 sendi agama oleh sebagian ulama ya. Ini 3 sendi agama yang harus dijaga. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Kalau terjaga 3 sendi agama ini, insya Allah ya, insya Allah kita akan terjaga sebagai seorang yang mukmin, seorang yang muslim, seorang yang muhsin, yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau 3 terjaga, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah.